Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan membuat video part 2 dari external back filter, dimana di sini nanti saya akan berfokus untuk pembuatan skimmer, inline skimmernya ya, seperti ini ya kawan-kawan, dimana kepalanya bisa berputar ya, walaupun sebenarnya tidak masalah berputar atau tidak, yang penting kan fungsinya. Nah, namun jika skimmernya bisa berputar, ini menambah estetikanya ya kawan-kawan. Nah, di video kali ini nanti saya akan berfokus untuk pembuatan kepala skimmernya. Nah, jika kalian ingin mencoba membuat external back filternya, kalian bisa cek videonya ada di sini. Nah, sebelumnya saya juga pernah membuat skimmer semacam ini, yakni skimmer lily pipe ya. Namun di situ saya tidak menggunakan konektor sama sekali ya, hanya pipa yang saya lengkungkan kemudian saya lem. Nah, jika kalian ingin melihat videonya, kalian bisa cek ada di sini untuk skimmer lily pipe. Nah, untuk yang skimmer ini ya, ini nanti sifatnya portable, bisa dilepas. Jika kita ingin memasang, kita tinggal colokkan. Jika kita tidak ingin, kita bisa mengganti dengan konektor yang polosan ya kan kawan. Nah, di sini nanti skimmernya saya full menggunakan konektor, sehingga kalian bisa mencoba dan mempraktekannya dengan mudah. Dimana nanti untuk pemasangannya juga sangat mudah sekali ya kawan-kawan. Dia berfungsi optimal dan tentunya untuk kepalanya ini bisa berputar. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan atau cara membuat kepala skimmer yang bisa berputar. Oke, material pertama yang kita butuhkan ialah konektor T pipa bening, kemudian konektor L atau elbow pipa bening, kemudian suntikan ukuran 5 mili, ini bisa kalian dapatkan di apotik. Lalu sedikit pipa bening secukupnya ya kawan-kawan. Nah, ini sudah pas di pipa bening untuk suntikannya. Kemudian bekas wadah pakan ikan atau wadah apa saja ya kawan-kawan, yang penting ukurannya tidak terlalu besar untuk diameternya. Kemudian PVC foam board, ini ukuran 5 atau 6 mili boleh. Lalu lem super atau lem G. Masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita mengukur kedalaman atau bagian permukaan air tank kita. Nah, di sini kalau punya saya ini sekitar 12 cm ya kawan-kawan. Nah, ini bisa di atasnya sedikit atau di bawahnya 1 cm. Nah, ini saya ambil 12, kemudian saya ambil garis tengah yakni 6 cm. Nah, ini nanti yang akan saya potong untuk penyambungan di konektor T-nya. Nah, nanti bisa juga kita menggunakan sok, jadi opsional ya, portable, bisa menggunakan skimmer atau polosan. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemotongan bagian sambungan. Nah, ini saya tandai separuh-separuh ya kawan-kawan, agar nanti tidak terlalu panjang sehingga mempengaruhi sedotan dari skimmernya. Untuk pemotongan ini saya percepat saja. Oke, hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian kita siapkan untuk sambungannya, yakni pipa bening ukuran 2 cm atau disesuaikan, yang penting bisa pas dan tidak mengganggu flow. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman bagian sambungan tadi. Nah, ini harus kita lem ya kawan-kawan, agar tidak ada kebocoran sehingga flow-nya ini tidak terganggu. Kita lem menggunakan lem super atau lem G.
agar pengelimannya lurus, ini kalian menggunakan 2 pipa seperti ini ya sebagai ukuran. Nah, kemudian baru kita lem agar dia lurus dan rapi. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengukur sekaligus memotong pipa jalur input skimmernya. Ya, ini adalah batas tengah atau batas aman airnya. Nah, ini akan saya potong di batas bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ukur dengan pita ukur, nah, sekitar 4 cm ya kawan-kawan. Oke, saya percepat saja untuk pemotongan. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan kepala skimmer. Nah, pertama ini kita ukur dulu untuk suntikannya. Ya, ini kita ukur sesuai dengan panjang dari pipa skimmernya tadi. Kita lebih setengah senti ya kawan-kawan. Nah, sekitar 4,5 cm. Oke, ini adalah suntikan yang sudah saya potong sekitar 4,5 cm. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan sekat kepala skimmer. Nah, ini agar nanti kepalanya bisa mengambang. Terlebih dahulu kita ukur untuk diameter, sesuai diameter dari suntikan ya kawan-kawan. Nah, ini kita lubangi, saya percepat saja untuk proses pelubangan. Nah, seperti ini. Kita coba masukkan untuk pipa suntikannya. Nah, pas. Kemudian untuk wadah pakan ikan ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tandai. Kemudian kita potong ya kawan-kawan. Kita tandai, kita cari untuk center atau tengahnya. Jika sudah lurus, langsung kita tandai seperti ini, melingkar. Kemudian kita potong. Untuk pemotongannya saya percepat saja. Oke, hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Ini sudah saya potong dan saya amplas halus sehingga dia bisa masuk ke tabung pakan ikan seperti ini. Nah, agar nanti air yang ada di permukaan tank yang masuk ke kepala skimmer bisa masuk dengan lancar. Untuk pemasangan pipa suntikannya ini jangan sampai mentok ya kawan-kawan. Kita sisakan sekitar 2 mili. Kemudian kita lem. Nah, tujuannya nanti untuk bagian permukaannya ini akan kita cekungkan dengan menggunakan cutter. Ya, pertama kita lem dulu. Oke, setelah kering seperti ini, nah di situ kalian lihat ada space sekitar 2 mili ya, untuk pipa suntikannya tidak sampai mentok. Nah, ini tujuannya, ini akan kita keruk dan kita cekungkan ya, sehingga nanti air yang masuk ke permukaan kepala skimmer masuknya bisa lancar, tidak terganggu. Oke, inilah hasil setelah saya keruk menggunakan cutter dan saya haluskan dengan amplas. Bisa dilihat di situ ya kawan-kawan, ini permukaannya sudah cekung sehingga air akan telunyur ke dalam kepala skimmer. Sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, untuk wadah pakan ikannya ini kita iris dulu bagian atasnya sehingga dia bisa lurus atas dan bawah.
Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan sekat kepala skimmer. Nah, agar pemasangannya lurus dan tidak miring, kita menggunakan lakban sebagai penggaris. Hal ini seperti ketika kita mau memotong sebuah pipa. Jadi kita menggunakan media ukur. Nah, kalau di sini kan diameternya kecil, jadi saya menggunakan lakban. Jadi ujung ketemu ujung. Nah, seperti ini. Ini sebagai garis ukurnya, sehingga sekatnya nanti bisa pas, lurus, dan tidak miring. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Nah, di bagian bawah ini harus ada lebih minimal 2 mili ya, agar nanti kepala skimmernya bisa mengambang. Nah, jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Jadi diukur sendiri nanti ya kawan-kawan. Karena kalau terlalu enteng juga dia susah untuk berputar. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Ini nanti saya kurangi lagi, menyesuaikan dengan inputnya, besaran flow dari inputnya. Kemudian kalau sudah lurus, langsung kita lem menggunakan lem super. Usahakan untuk lemnya menutupi semua celah dan tidak ada kebocoran yang mengganggu flow dari sedotan input skimmernya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang atau cowakan bagian atas. Ya, ini saya menggunakan spidol agar nanti hasilnya lurus. Untuk pemotongannya, tujuannya agar lebih rapi ya kawan-kawan. Kalau rapi kan lebih enak dipandang gitu. Nah, di sini saya menggunakan hanya 4 lubang. Nah, jika kalian ingin mengeksplor lagi, mau dikasih lubang yang banyak, lubang lurus atau lubang miring, terserah kalian eksplor sendiri agar nanti hasilnya bisa lebih maksimal dan lebih bagus tentunya ya kawan-kawan. Nah, di sini saya menggunakan gunting dan cutter. Oke, seperti ini hasil dari pemotongan atau pembuatan cowakan dari kepala skimmernya. Nah, di situ bisa kalian lihat dia harus sampai dasar sekatnya ya kawan-kawan. Jangan sampai lebih untuk yang cowakannya itu. Nah, itu pas dengan sekatnya. Ini kuncinya agar dia bisa berputar dan air bisa masuk ke dalam lubang. Nah, kita coba di situ. Nah, dia bisa berputar. Harapannya nanti di dalam air juga bisa berputar ya kawan-kawan, walaupun tidak terlalu kencang, yang penting dia bisa berputar. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemotongan pipa inlet eksternal bag filternya. Nah, seperti ini ya, kita potong sesuai tanda tadi. Nah, di sini jika kita ingin polosan, kita bisa menggunakan konektor shock seperti ini ya kawan-kawan. Tinggal kita encepkan. Kemudian jika kita ingin memasang skimmernya, ya tinggal kita pasang saja. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi ya kawan-kawan. Jadi ini portable, bisa polosan, bisa juga dipasang skimmer yang kepalanya bisa berputar. Oke, sampai sini sudah jadi ya kawan-kawan. Siap kita uji coba di tank kita. Oke, sampailah kita pada tahap yang terakhir, yaitu video uji coba pembuktian dari tutorial kali ini. Nah, ini skimmernya ya kawan-kawan, kita taruh dulu. Kita nyalakan mesin bag filternya.
Kita isi air sampai penuh di bag filternya. Kemudian kita tutup lubang input, air akan naik dan lubang angin kita tutup. Kemudian colokannya kita encepkan di listrik. Hati-hati ya kawan-kawan. Oke, filternya sudah menyala. Kemudian ini untuk skimmernya tinggal kita colokkan ke lubang inputnya. Oke, sudah terpasang. Kemudian untuk kepala skimmernya ini kita masukkan ke lubang skimmer. Nah, oke, bisa lihat situ ya kawan-kawan. Untuk kepala skimmernya berputar dengan baik dan benar. Di sini saya nyatakan untuk pembuatan skimmer inlet bag filter berhasil dengan sempurna. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.